Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yula Intan Syakina. Di sini saya akan menjelaskan bagan dari multimedia pembelajaran yang saya buat. Nah, pertama kita akan membahas makna dari multimedia. Nah, makna dari multimedia ini terbagi menjadi dua, yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Yang pertama adalah makna multimedia sebelum tahun 1980, yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar, dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Sedangkan makna multimedia setelah tahun 1980 adalah menyampaikan informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari multimedia. Manfaat multimedia ini ada 5. Yang pertama adalah menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua adalah memperbesar benda kecil yang tidak tertangkap oleh mata, atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga ada menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang keempat adalah dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Yang kelima adalah terdapat privasi di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari multimedia. Komponen dari multimedia ini ada 6, yaitu yang pertama teks, yang kedua grafis, foto, gambar, yang ketiga ada audio, yang keempat ada animasi, dan kelima ada audio. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian multimedia berdasarkan penyajian dari multimedia. Nah, pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia ini dibagi menjadi 2, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Di mana multimedia linear ini adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, multimedia interaktif ini terbagi menjadi 2, multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif hierarki adalah pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik yang dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan multimedia interaktif non-linear adalah memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik dari multimedia interaktif. Yang pertama adalah dari segi konten. Didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Selanjutnya ada bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya ada interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Lalu kita akan membahas tentang strategi penyajian multimedia interaktif.
Ada 4, yang pertama adalah drills, kedua ada tutorial, yang ketiga ada simulasi, dan yang keempat ada games. Lalu yang terakhir ada level interaktivitas. Yang pertama itu ada navigasi video, navigasi audio, navigasi animasi, navigasi halaman, kontrol menu atau link, hypermap, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai bagan multimedia pembelajaran yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.